Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ummahat, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali di Majelis Taklim Syarifidatullah, yang pada pagi hari ini kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin, masih melanjutkan pembahasan tentang ikhlas. Ini hari Selasa pekan yang lalu kita baca. Masih ingat ibu-ibu sampai di mana itu kemarin? Sampai cerita apa, Bu? Cerita lupa. Keluar dari majelis taklim ke Sandung. Sebetulnya kalau nggak ke Sandung ingat. Ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi asrarihi bid darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babalagho Dalikal khobaru Ila Muawiyata Babaka Bukaan syadida Wa qala Sadaqallahu Wa rasuluhu Summa Qara'a Hadihil ayata Man kana Yuridul hayatad dunya Wa zinataha Nuwaffi ilaihim A'malahum fiha Wa hum fiha La yubkhasun Ulaika alladhina Laisa lahum Fil akhirati Illan nar Wa habita Ma sana'u Fiha Wa batilun Ma kanu Ya'malun. Paham ibu-ibu? Ya, belum dijelasin. Pada pertemuan yang lalu itu kan diceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, bisa enggak ceritakan kepada saya satu hadis dari Rasulullah?" Lalu kata Abu Hurairah, "Bisa, ini saya mau ceritain." Tapi belum dicerita dia nangis, terus pingsan, ya. Setelah sadar dari pingsan, dia bilang lagi, "Ya, ini saya mau ceritain."
dia nangis lagi, dia pingsan lagi, ya. Udah berapa kali? Ya akhirnya dibilang lagi nih saya mau cerita. Belum cerita dia nangis lagi, dia pingsan lagi. Ingat ibu ceritanya? Ya. Kenapa sampai begitu? Dengerin ibu-ibu. Karena ternyata yang disampaikan ini hadis Nabi yang bagi orang-orang beriman sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena ternyata kemudian disampaikan oleh Abi Hurairah dalam hadis itu ada 3 orang yang nanti di yaumil qiyamah dipanggil paling dulu. Yang pertama orang yang baca Al-Quran. Yang kedua orang yang suka bersedekah atau dermawan. Yang ketiga orang yang berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Ya. Yang pertama itu dipanggil, kata Allah, kamu sudah diberikan ilmu melalui Nabi sehingga kamu bisa baca Al-Quran, atau ada juga yang bisa menghafal Al-Quran. Ya, dengan apa kamu amalkan itu ilmu yang sudah dikasih? Kata orang itu, oh saya tiap hari baca Al-Quran, malam, siang, kemana-mana diundang sama orang suruh baca Al-Quran. Kan begitu. Tapi apa kata Allah? Ya, kamu bohong itu, baca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena pengen disebut sebagai qori. Ya, supaya pengen dipuji orang dia baca Al-Qurannya bagus. Gitu. Terus yang kedua, orang yang suka bersedekah, kata Allah, kamu sudah dikasih harta, itu kamu gunakan untuk apa? Kata orang itu, saya sedekah. Ya, saya juga suka bersilaturahmi karena Allah. Tapi kata Allah itu juga bohong. Ya, bersedekah itu dia bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji sebagai orang baik, pengen dipuji sebagai orang dermawan. Ya, kalau sedekah untuk mencontohkan sih nggak apa-apa. Cuman ini dia niatnya memang semata-mata pengen dipuji orang, pengen pamer supaya dilihat kebaikannya. Nah, kemudian yang ketiga orang yang berjuang di jalan Allah, sudah dianggap sebagai pahlawan, dikenal sebagai pahlawan. Ternyata dia bukan berjuang karena Allah, semata-mata karena Allah, tapi karena pengen dianggap sebagai pahlawan. Ya, pengen dianggap sebagai pemberani. Ya. Itu HP siapa bunyi? Dengerin ibu-ibu. Iya. Orang saya ngajar dengerin lagu haka. Saya ingatkan. Salam chat ya. Sampai di mana tadi Bu? Ya. Sampai orang berjihad itu dia bukan semata-mata karena Allah, tapi karena pengen dianggap sebagai pahlawan. Nah, itu yang kemudian kata Allah 3 orang itu yang sebenarnya harusnya masuk surga. Udah capek-capek belajar Al-Quran, ngapal, ya lagu-lagunya dia bisa, diundang ke sono kemari, gitu kan? Baca Al-Quran, ngajarin Al-Quran. Itu yang satu juga udah dia bersedekah, mengeluarkan hartanya. Yang satu udah berjihad, berperang di jalan Allah sampai dia terbunuh. Harusnya kan masuk surga. Cuman karena dia tidak ikhlas, malah justru ketiga orang itu merupakan orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka sampai nangis itu Abu Hurairah, ya. Nah, kita lanjutkan. Qala
Fabalagha dzalikal khabaru ila Muawiyah. Ya, maka berita itu sampai kepada Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Nabi. Babaka bukaan syadidah. Maka Muawiyah ini nangis juga. Bahkan nangisnya bukaan syadidah, nangisnya sangat kencang. Ya, begitu memang sahabat-sahabat Rasulullah karena keimanannya sangat tinggi. Ya, mereka kalau mendengar berita-berita hadis atau ayat Al-Qur'an hatinya bergetar, ya. Karena memang juga mereka memahami, ya, beda dengan kita, ya. Karena kita kagak ngerti, ya. Iya. Ini sahabat pada nangis kalau dengar cerita hadis Nabi, ya, ayat Al-Qur'an. Maka Muawiyah berkata, Shadaqallahu wa shadaqallahu wa rasul. Benar itu Allah dan Rasulnya. Summa qara'a hadhil ayata, kemudian dia baca ayat ini. Dia katakan benar itu Allah dan Rasulnya. Ya, buktinya apa ini? Buktinya ada ayat Al-Quran. Ya, dia baca, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, kata ayat itu, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, ya, perhiasan dunia itu berupa tahta, kedudukan, jabatan, ya, ketenaran, kemewahan, harta dan sebagainya. Nuwafi ilaihim, kata Allah, pasti kami berikan a'malahum biha, ya, sesuai apa yang dikerjakan di dalam dunia itu. Kalau orang mau mengusahakan cari dunia, pasti di dunia itu Allah berikan, ya. Orang pengen harta, ya harus kerja, harus kagak boleh malas, gitu ya. Ini umpamanya punya suami, makan pengen enak, rumah pengen cakep, kendaraan pengen ada, tapi kerja kagak. Kira-kira suami yang begitu pentung. Saya pernah bilang, kalau mau kerja mah insya Allah jamin, gitu ya. Yang penting ada usaha. Saya bilang orang ngojek aja sehari bisa dapat 12 juta. Ya, 12 juta. Yo, orang habis ngojek motornya digadang. Pulang jalan kaki. Kalau jadi kata Allah begitu, kalau memang orang yang mau kerja di dunia pasti Allah berikan sesuai kerja dia. Jadi jangan males, gitu ya. Jangan orang punya duit banyak, punya harta banyak, dia cemburu. Nah, orang dia kerja, duitnya banyak. Iya. Tapi kata Allah itu dalam Al-Quran, ya, lanjut ayatnya, wahum biha la yubkhasun. Ya, mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, ya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau niatnya semata-mata untuk dunia, kata Allah, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah, ya. Makanya kita kan yang diperintahkan itu dunia juga, akhirat juga. Akhirat lebih utama, tapi dunia jangan ditinggalkan. Kan kata Al-Quran gitu. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ya, carilah dari karunia Allah yang
Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan dilupakan untuk kehidupan dunia. Karena kalau dunianya nggak ada, kagak hidup kita. Ya, mau makan pagi-pagi makan nasi uduk, kalau kagak ada duitnya, lah diomelin tukang nasi uduk kalau minta. Ya. Makan gak kenyang gaya. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia itu. Ya, kalau tidak karena Allah. Wa batilun ma kanu ya'malun, wa batilun ma kanu ya'malun, dan terhapus apa-apa yang mereka kerjakan di dunia itu. Di akhirat nggak ada balasannya. Jadi kalau kita mencintai Allah itu, yaitu ya harus melaksanakan perintah Allah. Jadi harus ada imbal balik gitu ya. Orang yang saling mencintai itu ya sama-sama saling mencintai, saling mengasihi gitu ya. Ibu-ibu punya suami, umpamanya suaminya, ibu-ibu sangat cinta, sangat sayang sama suaminya, ya, sangat cinta, sangat sayang sama suaminya, begitu. Tapi suaminya malah kasih sayangnya, malah cintanya diberikan kepada orang lain. Kira-kira gitu. Ya, punya suami begitu cekek kan? Mau diurusin bener banget kayak orang. Ini ilustrasinya ibu-ibu sekalian. Allah kan mencintai kita gitu ya. Allah mencintai kita. Ya kita harus mencintai Allah gitu ya. Jangan ini Allah sudah cinta sama kita, tapi Allahnya tidak kita indahkan. Kita lebih cinta kepada orang, kita lebih cinta kepada kedudukan, kita lebih cinta kepada harta, kita lebih cinta kepada jabatan, kita lebih cinta kepada ketenaran. Ya, akhirnya apa? Tidak ada imbal baliknya. Orang hambanya juga tidak mencintai Allah. Betul apa betul? Wa qala Abdullah bin Hanif al-Intaqi, Abdullah bin Hanif itu berkata, yaqulullahu ta'ala li 'abdihi yaumal qiyamah. Ya, Allah nanti berkata kepada hambanya di hari kiamat, idza iltamasa thawaba amalihi. Ya, ketika hambanya itu mencari, mempertanyakan ganjaran atau pahala amalnya waktu di dunia gitu ya. Dari kiamat di akhirat dia nanyain sama Allah, ya, ganjarannya yang dia lakukan di dunia mana gitu, pahalanya mana. Lalu kata Allah, alam nu'ajjil laka thawaba. Ya, bukankah sudah kami percepat ya ganjaran itu waktu di dunia. Dia kan tujuannya, niatnya pengen dipuji orang. Ya udah langsung diberikan oleh Allah itu ganjarannya berupa pujian. Ya, pujian dari orang. Alam nuwasi' alaka bil majalis, bukankah kami sudah berikan kelapangan di dalam majlis ya. Dia ke majlis tujuannya bukan mencari ilmu, ya, bukan ingin bersilaturahmi dan kebaikan dan lain sebagainya, tapi memang semata-mata umpamanya dia ingin dikenal sebagai orang berilmu, sehingga diberikan kelapangan, duduknya paling depan, ya. Kalau nggak disebut ustazah, dia meramut, ya. Di sini nggak ada yang begitu, nggak ada. Di
sini kagak ya, gitu kagak ada. Ya. Hilak cuma kagak disebut doang mah. Alam takun ar-ra'su fi dunyaka, kata Allah, bukankah kamu pengen jadi pemimpin? Sudah aku jadikan pemimpin waktu di dunia. Alam turakhis bai'aka wa syira'aka, bukankah jual belimu sudah dipermudah, sudah dipermudah. Alam takun mislu hada wa asbahihi, dan banyak yang lainnya yang Allah berikan seperti itu di dunia. Maka ketika kamu tanyakan di akhirat mana ganjarannya, mana pahalanya, udah kagak ada. Ya, udah dibalas di dunia. Wakila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebagian ahli-ahli hikmah, yaitu orang yang bijaksana, orang yang memahami hakikat ketuhanan gitu ya secara lebih mendalam, itu al-hukama gitu ya, dan mampu menebarkan ya cahaya-cahaya kebenaran, cahaya-cahaya keimanan. Itu ditanya, apa pertanyaannya? Man al-mukhlisu, manil mukhlisu, siapa itu orang yang dikatakan ikhlas? Siapa bu? Siapa orang yang dikatakan ikhlas? Ya, pertanyaannya begitu. Siapa itu orang yang dikatakan ikhlas? Kita kan sering banget mengungkapkan kata-kata ikhlas, ya. Sebetulnya siapa yang dikatakan orang yang berikhlas itu? Qala, maka berkata ahli hikmah itu, al-mukhlisu alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya. Kalau kita kan sebaliknya, kita kebaikan kita nggak kita kesembunyikan, malah pengennya kebaikan kita tuh dilihat orang. Pengennya kebaikan kita orang supaya tahu, orang supaya pada lihat, ya. Kalau kita begitu, ya. Nah, giliran keburukan kita berusaha sekuat-kuatnya ditutup, ya, supaya orang kagak pada tahu, gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau orang yang ikhlas itu justru kebaikannya dia bisa tutupin, ya. Dia berbuat kebaikan, nggak usah lah orang tahu, ya, nggak usah lah dia ngomongin orang, ya. Kebaikannya disembunyikan. Ada juga orang yang kebaikannya itu pengen dilihat orang. Ya, lagi ngaji baru datang sama temennya cerita, saya capek banget ini. Iya, mengapa? Lah semalam jam 2:30 saya udah bangun, tahajud, baca Quran, zikir, ya. Ada nggak yang begitu? Hah? Oh, kalau ngaji yang gitu masih. Iya. Jadi kebaikan itu pengennya kita diketahui orang. Kebaikan itu pengennya kita dilihat orang, ya. Padahal sesungguhnya orang yang ikhlas itu udah nggak usah orang tahu kebaikan kita, ya. Karena kita niatnya ikhlas karena Allah, yang tahu cukup Allah, gitu ya. Wakila li ba'dihim, dan dikatakan bagi sebagian mereka ahli hukama itu, ya, ditanya ya kepada ahli hukama itu, ma ghayatul ikhlas, apa itu puncaknya ikhlas, apa itu puncaknya ikhlas? Qala, maka ahli hukama itu menjawab, Allah tuhibba mahmadatan nasi, ya. Puncaknya ikhlas itu kalau engkau tidak suka dipuji orang, kalau engkau tidak suka pujian orang, itu puncak ikhlas itu, ya. Karena ada aja orang yang suka muji-muji, muji-muji sama guru umpamanya.
wah pokoknya guru udah yang paling hebat dah di sini dah, kagak ada yang lain dah. Iya, pokoknya guru ilmunya udah yang paling mantap dah. Ya, orang kaya ya dipuji-puji. Wah pokoknya kalau kagak ada ibu kagak jalan dah. Iya, orang pada setruk. Repot dah. Belakang ini kagak enak. Resetruk. Ya kalau kagak ada ibu kagak pada jalan. Ya, orang pada setruk. Itu udah kagak enak, jangan datang jangan. Ya. Biar sehat semua. Mudah-mudahan Allah kita kasih sehat. Ya. Nah, orang yang ikhlas nggak mau dia dipuji-puji begitu, ya. Kadang-kadang kan malah pujian itu menjatuhkan, betul? Ya. Setruknya gua kagak demen. Wakila dan dikatakan, ya. Lidhinnun al-Misri, ya Dhinnun al-Misri ini ditanya, dengerin ibu-ibu. Sedikit lagi nih, mata ya'lamur rajulu annahu min safwatillahi ta'ala. Ya Dhinnun al-Misri seorang ulama ditanya, kapan seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni min khawasihi, orang-orang khusus alladzina astafahumullahu taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang khawas, orang khusus yang orang itu memang dipilih Allah, bukan orang sembarangan. Ya. Nih ibu bisa dijadikan standar nih ya. Orang ini benar nggak nih ya? Maka di sini disebutkan nih kalau memang dia benar-benar wali Allah, orang yang dicintai Allah, pilihan Allah, itu ada tanda-tandanya. Kata ulama Dhinnun al-Misri. Ya, kata dia, qala yu'rafu dzalika bi arba'ati asya'a. Bisa itu dilihat, diketahui apakah dia itu kekasih Allah atau bukan dengan 4 macam ini. Pertama, idza khala'ar rahata, yakni tarakar rahata, apabila dia itu sanggup meninggalkan kenikmatan, sanggup meninggalkan kesenangan, sanggup meninggalkan yang enak-enak gitu ya. Ya bukan kita disuruh susah, bukan ya. Artinya yang enak itu, kesenangan itu tidak memperdaya dia gitu ya. Tidak membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kesenangan itu tidak membuat dia ya itu berpaling dari Allah gitu ya. Ya, nah kita kadang-kadang itu yang justru yang dicari kesenangan-kesenangan begitu ya. Ini yang pertama, dia sanggup nggak meninggalkan kesenangan-kesenangan yang membuat dia rasa cintanya kepada Allah menjadi memudar begitu ya. Menjadi ada sesuatu yang dia cintai, yang lebih dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'ata, yang kedua wa'ata minal mawjudi, yakni yu'ta minal qalili alladhi indahu. Yang kedua, dia bisa memberikan sesuatu, bisa bersedekah, bisa memberikan sesuatu bantuan yang ada pada dia, walaupun yang dia miliki sedikit. Ya, kadang-kadang kita suka bilang, maaf ini belum bisa bantu, belum ada gitu ya. Padahal di rumah ada sedikit begitu ya. Seperti itu. Bahkan kalau ulama-ulama dulu, ya mereka ada sekerat roti
karena tingginya keyakinannya kepada Allah, roti yang cuma sekarat itu dikasihkan kepada orang yang membutuhkan, ya. Kalau ada kita kasih, kan kata Nabi walaupun hanya dengan sepotong kurma gitu ya, sepotong kurma. Jadi dia sanggup memberikan walaupun dia dalam keadaan sedikit gitu. Ya sesuai kemampuan, kita adanya sedikit ya kita kasih sedikit gitu ya. Wa ahaba suqutul manzilati, dan yang ketiga dia suka kalau pangkatnya, kedudukannya, jabatannya itu hilang. Artinya orang yang nggak suka jabatan, orang yang nggak suka kedudukan gitu ya. Kalau orang sekarang kan malah berjuang gigi, berjuang mati-matian, bahkan ada yang menghalalkan berbagai cara untuk supaya bisa memperoleh jabatan, ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah khawas, orang-orang yang sudah pilihan Allah, nggak mau gitu, ya, nggak mau. Jadi dia suka kalau dia nggak punya jabatan, gitu ya. Dan yang keempat, ini terakhir tandanya, wastawat indahu al-mahmadatu wal muzammatu. Sama saja bagi dia pujian orang atau celaan orang, ya, nggak ada bedanya. Ya, dia udah nggak butuh pujian orang, nggak perlu cari-cari cinta orang, nggak perlu cari-cari supaya dianggap baik sama orang, nggak perlu, kalau anak sekarang bilangnya validasi dari orang gitu ya. Yang dia kejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ini jadi mulia gitu ya. Kalau seseorang itu tidak mengharap-harap cinta orang gitu ya, tidak berharap pengaruh dari orang, tapi dia hanya semata-mata cinta kepada Allah, malah dia justru jadi mulia gitu ya, jadi mulia. Wal madzamatu, dan juga nggak ada bedanya, dia mau dihina juga, ya, nggak masalah gitu. Jadi dipuji dia tidak tinggi hati, ya, direndahkan atau dihinakan juga dia tidak marah gitu ya. Nah, insya Allah kalau orang yang sudah bisa mendudukkan hatinya seperti itu, ya, insya Allah itu termasuk orang-orang khawas, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka mudah-mudahan kita mau mencoba nih, apa sehari, apa 2 hari, ya. Yang pertama gak terlalu banyak, nyari-nyari kesenangan. Kemudian yang kedua, apa itu tadi? Yang kedua, bisa bersedekah walaupun sedikit, ya. Kalau lagi adanya sedikit, kalau yang banyak mah sedekahnya banyak, ya. Kemudian nggak suka dengan kedudukan gitu ya, nyari-nyari kedudukan gitu ya, nyari-nyari jabatan. Kemudian yang keempat, sama aja. Orang mau puji kayak dia, orang mau alam kayak dia, apa orang mau dia caci kayak, mau celak kayak, ya, biasa aja, sama aja, ya. Dia serahkan. Kalau yang menghina, mencaci itu urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab wa bi zidna ilma wa zuhma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa biha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina qutbal arifin
وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وهم التأويل واهدنا وإياهم سواء السبيل اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تهرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا وارض عنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.